Kabupaten Ujung Timur Pulau Jawa, Banyuwangi, yang sudah dikenal mancanegara dengan pesona wisatanya. Tapi selain itu, Banyuwangi juga memiliki potensi daerah di berbagai sektor, antara lain pertanian, perikanan, dan juga perkebunan. Bersama saya Memang Saskia, Ngeluyur kali ini akan membahas kekayaan Banyuwangi, khususnya di sektor perkebunan. Nah pemirsa, seperti apa acara Ngeluyur hari ini? Berikut untuk Anda. Kabupaten Banyuwangi merupakan kabupaten terluas di Provinsi Jawa Timur dengan luas wilayah mencapai 5.782 km persegi atau 12% dari luas Jawa Timur. Tidak dipungkiri, sektor pariwisata menjadi andalan dari Kabupaten Banyuwangi. Kekayaan alam dan budaya menjadi magnet tersendiri bagi wisatawan domestik maupun wisatawan mancanegara. Selain sektor pariwisata, Kabupaten Banyuwangi memiliki potensi lain seperti potensi di bidang perkebunan. Perkebunan di Banyuwangi sudah ada sejak zaman penjajahan Belanda. Rata-rata perkebunan di bawah PTPN maupun swasta merupakan peninggalan masa kolonial Belanda. Dan perkebunan tersebut masih berproduksi sampai sekarang. Hal ini menjadi bukti bahwa betapa kayanya Kabupaten Banyuwangi. Ada beberapa komoditi perkebunan di Banyuwangi yang menjadi andalan, diantaranya adalah karet, kopi, kakao, cengkeh, kelapa kopra, kelapa deres, tebu, hingga tembakau. Dari sekian banyak potensi perkebunan yang ada di Banyuwangi, kali ini kita akan melihat lebih dekat produksi kopi dan kakao yang terkenal dan sudah mendunia. Di Banyuwangi, produksi kopi masih yang tertinggi di Provinsi Jawa Timur. Dari data BPS tahun 2020, produksi kopi Banyuwangi mencapai 12.490 ton. Sedangkan produksi total di Jawa Timur mencapai 69.570 ton. Bahkan dari data Dinas Pertanian terbaru, produksi kopi dari Banyuwangi mencapai 16.000 ton dengan luasan area perkebunan kopi mencapai 15.141 hektar. Produksi kopi di Banyuwangi tidak hanya perkebunan rakyat yang tersebar di berbagai kecamatan, namun perkebunan dari PTPN juga memberikan kontribusi mengenalkan kopi Banyuwangi di level dunia. Seperti produksi dari perkebunan Kali Selogiri yang merupakan bagian dari PTPN 12. Di perkebunan kopi terbesar di Banyuwangi ini, tiap tahun dihasilkan kopi robusta terbaik yang hampir semua kopi produksi perkebunan ini diminati penikmat kopi dari luar negeri.
Kopi merupakan salah satu komoditas yang dibudidayakan lebih dari 50 negara, salah satunya di Indonesia. Dua yang terkenal adalah jenis Robusta dan Arabica. Nah, kali ini saya berjalan-jalan di perkebunan Kali Selogiri, Kabupaten Banyuwangi. Di sini setiap tahun bisa menghasilkan lebih dari 500 ton. Ini membuktikan bahwa Kabupaten Banyuwangi merupakan kabupaten penghasil kopi yang luar biasa. Perkebunan Kali Selogiri berada di Banyuwangi, salah satu perkebunan dari 34 kebun yang ada di PTPN 12. Perkebunan Kali Selogiri menghasilkan produk utamanya kopi Robusta. Tiap tahunnya bisa menghasilkan 500 lebih dari target yang ada. Itu setara kurang lebih 30% lebih dari produk kopi PTPN 12. Biasanya kami mengirim, mengekspor kurang lebih dari 70% di negara-negara antara lain Italia, Inggris, Jerman, Jepang, Australia. Hal ini membuktikan bahwa produksi kami sangat diminati oleh luar negeri dan membuktikan bahwa kopi kebun Kali Selogiri merupakan mutu yang bagus. Di saat musim panen, di perkebunan Kali Selogiri, kita akan jumpai proses pengolahan kopi dari mulai petik hingga proses packing di pabrik. Bahkan bagi tamu dan pengunjung bisa melihat dan merasakan secara langsung cara membedakan kopi dari besar biji kopinya. Ternyata besar biji kopi juga mempengaruhi cita rasa kopi itu sendiri. Sekarang kita sudah berada di uji cita rasa. Baik, ini yang harus melewati ini ya Pak ya? Harus, sebelum kita ekspor, kita harus melewati ini. Uji coba ini. Nah, saya ditemani Bapak Manajer dan juga ini Bapak Asisten Teknologi Pengolahan. Bapak siapa Pak namanya Pak? Muhammad Slamet. Bapak Slamet. Nah, ini ada 3 varian biji kopi yang memang kalau dilihat kasat mata ukurannya berbeda ya Pak ya. Mungkin Bapak Slamet nih yang bisa menjelaskan Pak, ini seperti apa? Oke. Yang ini RWP 1L, ukuran size-nya ini bijinya 7,5 ini. 7,5 mm. Baik. Terus yang ini RWP 1M, Ya. ukurannya 6,5 mm. Terus yang itu 1S, ukurannya 5,5 mm. Baik, dari 3 ini nih Pak, yang pasti diuji rasanya enak yang mana Pak? Kalau orang awam kan nggak tahu nih Pak, yang mana nih rasanya yang enak nih. Kalau menurut saya sih enak semua karena ini sudah ekspor. Sudah Oh mutu begitu, satu. iya Iya. baik. Ini yang membedakan hanya ukuran ya Pak Ukuran ya? saja. Tapi kalau secara rasa Pak, beda juga? Beda juga sih. Beda juga, dari tiap size yang ada menimbulkan cita rasa yang berbeda. Baik. Tapi dari segi untuk uji kualitas, uji cita rasa, kita mempunyai syarat. Ya. 11 nilai catatnya tidak boleh lebih daripada 11. Pemerintah daerah Banyuwangi peka
dengan potensi yang besar dari industri kopi di Banyuwangi. Bahkan, Pemkab bekerja sama dengan Kementerian Perdagangan Republik Indonesia memfasilitasi petani kopi bertemu langsung dengan pembeli kopi dari mancanegara melalui bisnis meeting yang bertajuk Ijen Coffee Market 2022. Acara yang dihadiri Wakil Menteri Perdagangan Jerry Sambuaga ini mendorong petani agar bisa mandiri dan bisa mengetahui prospek pasar, sehingga tidak hanya menjual kopi dalam bentuk biji kopi saja, namun diharapkan bisa juga menjual produk olahan kopi yang tentunya dengan nilai ekonomi yang lebih tinggi. Di Banyuwangi, tidak hanya hasil kebun berupa kopi saja yang dikenal dunia, namun kakao produksi dari Banyuwangi juga telah tersohor di mancanegara. Salah satu tempat produksi kopi terbaik di dunia juga ada di Banyuwangi, yaitu di Dusun Kakao, Kecamatan Glenmore. Seperti halnya kopi, produksi kakao di Banyuwangi juga salah satu yang terbesar di Provinsi Jawa Timur. Dari data BPS tahun 2021, hasil produksi kakao di Banyuwangi mencapai 8.180 ton dan menjadi terbanyak se-Jawa Timur. Luasan lahan perkebunan kakao di Banyuwangi juga mencapai 10.243 hektar. Kakao jenis Edel merupakan kakao terbaik di dunia. Bijinya yang berwarna putih beda dari biji kakao pada umumnya yang berwarna keunguan. Kadar lemaknya rendah dan tidak mudah leleh, membuat kakao Edel diminati bule mancanegara. Rasa coklatnya dari kakao Edel cenderung asam buah-buahan, dan aftertaste-nya menghasilkan rasa manis madu. Dan Banyuwangi merupakan salah satu produsen kakao jenis ini. Lebih dari 80% hasil perkebunan di Banyuwangi diekspor ke mancanegara seperti Jepang, Jerman, Perancis, Italia, Amerika, Malaysia, dan Singapura. Jadi di Banyuwangi untuk perkebunan itu tergabung dalam gabungan perusahaan perkebunan. Di Dinas Pertanian tercatat ada 35 unit, tetapi yang aktif di GPP atau Gabungan Perusahaan Perkebunan Wilayah 4 itu 24. Ya, 24, 12 diantaranya adalah PTPN 12, 11 unit kebun dan 1 unit pabrik gula. Jadi PTPN adalah mayoritas atau 50% dari total kebun yang aktif di Gabungan Perusahaan Perkebunan Banyuwangi. Tentunya kita selalu taat terhadap aturan main dalam hal perpajakan ataupun retribusi dan lain-lain. Karena tentunya BUMN selalu mensukseskan program negara, program pemerintah daerah dan selalu inline gitu ya. Jadi kita selalu support setiap program yang ada, apalagi terkait dengan kewajiban-kewajiban PTPN sebagai instansi atau unit usaha perkebunan. Tentunya kita selalu ingin memberikan yang terbaik, dan tidak itu saja, tentunya kita juga memberikan CSR atau TJSL yang biasanya pun di masing-masing unit kebun setiap bulannya juga sudah mengalokasikan ya, tetapi tentunya untuk masyarakat kebun dan sekitar menjadi prioritas. Tentunya PTPN akan terus berupaya menselaraskan dengan program transformasi holding perkebunan, dan saat ini kita memiliki angan-angan yaitu 3. Yang pertama adalah
Sinergi Gula Nusantara atau Sugerco. Ini sudah mulai dibentuk dari PTPN 1 sampai dengan 14. Itu akan ada yang namanya Sugerco. Kemudian yang kedua adalah sawit, yaitu Palemco. Jadi akan mengerucut ke sana. Perkebunan-perkebunan yang berbasis sawit akan menjadi satu dengan nama Palemco. Kemudian untuk karet, coklat, kopi, kayu dan lain-lain, agrowisata, dan tentunya ada tambang juga, itu akan menjadi supporting. Jadi ada 3, Sugerco, Palemco, dan juga supporting. Semua terwadahi di sana. Dan ini adalah transformasi dari PTPN Holding Perkebunan, tentunya untuk semakin kuat dan juga bertumbuh mewujudkan Indonesia yang semakin jaya. Baunya lumayan menyengat pemirsa. Nah, ini adalah jenis kakao edel atau kakao yang paling super ya atau paling bagus di perkebunan ini. Proses di sini adalah pengeringan yang biasanya mencapai 9 sampai 10 hari menggunakan sun drying. Sampai kadar airnya hanya 75%. Jadi setelah dari proses fermentasi dikeringkan di tanah lapang ini. Nah pemirsa, kita akan memasuki ruang pengolahan coklat dan SOP-nya harus steril seperti ini, tidak ada rambut yang kelihatan dan memakai kostum yang sudah disediakan. Jika kita mengunjungi dusun kakao, kita bisa melihat langsung produksi coklat dan merasakan langsung coklat dengan kualitas nomor 1. Bahkan, tiap tahun, Pemkab Banyuwangi menggelar festival kakao sebagai salah satu produk perkebunan yang telah dikenal dunia.
Bagaimana pemirsa? Menarik bukan? Semoga tayangan tadi bisa menambah wawasan Anda, khususnya tentang Kabupaten Banyuwangi. Saya Memang Saskia pamit undur diri. Sampai jumpa di program Nguyur selanjutnya. Jangan lupa datang ke Banyuwangi, Anda pasti ingin kembali.